Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Untuk pertemuan kali ini kita lanjut belajar tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Untuk bisa membuat laporan itu, kalian harus menyelesaikan kertas kerja usaha dagang dulu. Jadi kita mengerjakannya bersumber pada kertas kerja usaha dagang Barokah 31 Desember 2019 yang kemarin sudah banyak yang membuat, baik metode laba rugi maupun metode HPP. Nah, ini saya ambil satu contoh kertas kerja miliknya UD Barokah metode ikhtisar laba rugi. Setelah dikerjakan dari awal sampai akhir, akhirnya di sini ketemu jumlah laba bersih 18.600.000. Nah, kalau sudah ketemu laba bersih sekian ini, maka kita baru bisa membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama itu namanya laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi, yang pertama, ini kamu harus mencari dulu jumlah penjualan bersih. Jadi di sini agak berbeda dengan akuntansi jasa. Kalau akuntansi jasa kan cuma mengurangkan pendapatan, dikurangi dengan beban, kan gitu saja. Tapi kalau usaha dagang tidak begitu. Awalnya kamu harus mencari jumlah penjualan bersih. Jadi di sini caranya kamu melihat ini akun penjualan yang ada di lajur rugi laba kertas kerja. Jadi penjualan kamu tulis di sini 144 juta. Kemudian akun retur dan potongan penjualan kamu jumlahkan. Jadi jumlah ini semua melihatnya dari lajur ikhtisar laba rugi. Jadi jumlah retur dan potongan penjualan nantinya kamu taruh di sini, di bawahnya sini. Terus kamu pakai untuk mengurangi jumlah penjualan ini. Jadi penjualan dikurangi retur dan potongan, jumlahnya 140 juta. Ini yang dinamakan dengan penjualan bersih. Misal di dalam kertas kerja ada akun beban angkut penjualan, jangan diikutkan di sini. Jadi komponen penjualan bersih itu hanya terdiri dari penjualan dikurangi retur potongan. Jika tidak ada retur, maka langsung aja dikurangkan potongan. Jika tidak ada potongan, kurangkan aja dengan retur. Jika dua-duanya tidak ada, penjualan itu namanya sudah penjualan bersih. Tuh. Selanjutnya, untuk mengetahui laba kotor perusahaan dagang Barokah ini, rumusnya itu adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, ini HPP. Nah, perhitungan HPP itu harus ditulis dalam laporan, harus ditulis seperti ini. Jadi ini adalah komponen HPP. Seperti yang pernah Bu Teguh jelaskan dulu, terdiri dari walikut, persediaan barang awal, kemudian pembelian ditambah beban angkut. Jadi ini ditambahkan pembelian ditambah beban angkut, ketemu jumlahnya 106 juta. Kemudian repot ini, retur dan potongan pembelian ini kamu jumlahkan, baru totalnya kamu pakai mengurangi ini tadi. Jadi pembelian ditambah beban angkut dikurangi retur dan potongan. Akan ketemu yang namanya pembelian bersih. Jadi misal ada soal kamu disuruh mencari jumlah pembelian bersih, itu tinggal pembelian ditambah beban angkut dikurangi repot pembelian ini. Nah, anak-anakku semua, setelah ketemu penjualan bersih, pembelian bersih ya, jumlah pembelian bersih ini kamu jumlahkan dengan persediaan barang awal atau barang semula.
Jumlahnya namanya adalah BYTUD, barang yang tersedia untuk dijual. 116 juta ini adalah barang siap jual. Untuk mengetahui HPP, rumusnya adalah barang siap jual dikurangi persediaan akhir. Akan ketemu yang namanya harga pokok penjualan. Jadi, barang siap jualnya adalah 116 juta. Kemudian, persediaan akhirnya adalah 25 juta. Maka dikurangkan. Ketemu harga pokok penjualan 91 juta. Kalian semua bisa ngecek kertas kerjamu metode HPP. Lihaten yang akun HPP. Pasti di dalam lajur laba rugi akan ketemu HPP debit 91 juta kayak ini. Artinya kalau ini sudah jumlahnya sama dengan yang ada di kertas kerja metode HPP, berarti betul. Selanjutnya, untuk mengetahui laba bersih, ini adalah laba kotor dikurangi total beban. Ini sengaja Bu Teguh langsung total beban gitu aja. Langsung saya total sekian. Ini sebenarnya kalian kalau membuat laporan ini harus ditulis beban gaji, beban sewa, beban iklan, dan seterusnya. Nanti kalau kamu mengerjakan seperti itu. Ini cuma saya singkat aja. Sehingga laba kotor dikurangi total beban ketemu laba bersih. Laba bersihnya jumlahnya 18.600.000. Jumlah ini sama persis dengan kertas kerja ini. Nah, artinya kalau laporan laba rugi yang kamu kerjakan jumlahnya sudah sama dengan kertas kerja, ini laporan ini sudah betul. Laporan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Untuk laporan perubahan modal ini, tata caranya sama persis dengan waktu kita belajar akuntansi jasa. Jadi, diawali dengan mencatat modal awal. Ini asalnya dari neraca, modal awal, dari neraca akhir kertas kerja. Kemudian laba bersih, ini adalah jumlah laba bersih, bisa melihat dari neraca kertas kerja, bisa juga melihat dari laporan laba rugi. Selanjutnya, jika ada prepay, maka prepay ini akan mengurangi jumlah laba bersih. Jadi laba bersih kita kurangi prepay, ketemu ini jumlah perubahan modalnya adalah 16.600.000. Karena selisihnya ini selisih lebih, maka kita jumlahkan dengan modal awal. Jadi modal akhirnya akan berubah menjadi lebih banyak. Namun jika laba bersihnya misalnya 1 juta, kemudian prepay-nya 2 juta, berarti ini selisih kurang. Labanya cuma 1 juta, prepay-nya 2 juta. Berarti selisih 1 juta itu kita kurangkan, mengurangi jumlah modal awal. Jadi plus minusnya ini tergantung nanti laba atau rugi, prepay-nya lebih kecil atau lebih besar, ini nanti akan mempengaruhi plus minusnya perubahan modal. Nah, karena ini tadi lebih banyak laba bersihnya, berarti modal awal ditambah laba bersih dikurangi prepay, modal akhir berubah menjadi 46.600.000. Nah, urutan berikutnya, setelah membuat laporan perubahan modal, kalian harus membuat neraca. Jadi ini neraca skontro miliknya UD Barokah per 31 Desember 2019. Neraca debit, kolom lajur debit ini adalah memuat akun aktiva, sedangkan yang kredit memuat akun pasiva. Nah, untuk urut-urutannya kalian harus melihat apa ini angka-angka kode akun yang ada di dalam kertas kerja. Jadi urutannya harus urut 1.1, 1.2 dan seterusnya. Jadi yang pertama kas, melihatnya neraca akhir kertas kerja 22 juta, persediaan barang dagang, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka.
Nah, semuanya ini melihat neraca akhir. Jangan sekali-kali kalian melihat neraca saldo. Tidak akan sama nanti jumlahnya, tidak akan balance ini antara keduanya ini. Sedangkan jika ada akun harta tetap, maka jumlahnya jangan langsung masuk ke jumlah. Perlu diingat-ingat ini. Jadi peralatan misal berapa, ini harga perolehannya, dikurangi penyusutannya pada periode itu. Sehingga di sini 4 juta dikurangi 400 ketemu 3.600.000. Jadi di sini karena baru disusutkan 1 kali ini, atau akumulasi penyusutan tahun sebelumnya sudah disusutkan itu. Nah, kemudian yang lajur pasifa ini kode akun 2 dan 3. Jadi khusus yang di debit kode akun 1 kelompok akun harta, yang kedua ini kolom pasifa ini, lajur pasifa ini memuat akun 2 dan 3. Kebetulan di dalam kertas kerja ada 2 macam utang jangka pendek. Utang dagang 12 juta, utang iklan 1 juta. Ditambah dengan modal akhir. Ini yang perlu diingat-ingat. Modal akhir ini ngelihatnya dari modal akhir pada perubahan modal. Jangan melihat yang di neraca. Karena yang di neraca itu modal awal atau modal yang belum ada perubahan. Nah, sekarang kita total ternyata debit dan kredit sama. 59.600.000, di sini juga 59.600.000. Nah, ini untuk laporan keuangan usaha dagang. Tinggal 1 poin lagi, yaitu tahap penutupan usaha dagang. Kita awali tahap penutupan ini dengan jurnal penutup. Jadi, jurnal penutup ini pada dasarnya sama dengan akuntansi jasa, cuma jenis akunnya tentu saja bertambah lebih banyak. Karena ada pembelian, beban angkut, retur, potongan. Ini yang membedakan. Jadi konsepnya sama. Yang pertama menutup akun bersaldo debit. Artinya kamu harus melihat kertas kerja lajur laba rugi yang ada di debit. Ingat, yang ada di debit yang tidak dikatut nih itu yang untuk ini eksisa rugi laba. Itu tidak usah dikatut no. Nah, sekarang untuk membuat jurnal penutup, debitlah eksisa rugi laba. Ini jangan diisi dulu, dikosongin dulu sebenarnya. Ini untuk mempercepat aja Bu Teguh, terus langsung kerjakan aja yang ini. Jadi langsung saya isi. Nah, debitnya eksisa rugi laba, kreditnya pembelian, beban angkut, retur dan seterusnya. Ini semua angkanya melihat dari kertas kerja lajur laba rugi debit. Jadi jurnal penutup kalian semua sudah tahu. Di sini fungsinya mengenolkan akun nominal. Berarti yang ada di sini semua akun nominal. Di totalnya taruh sini. Ini yang pertama. Jurnal penutup yang kedua, menutup akun bersaldo kredit. Kamu melihat lajur laba rugi kertas kerja. Jadi di lajur laba rugi kertas kerja, lajur kredit itu ada penjualan, retur, potongan, pembelian. Ini tidak mungkin kalau penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, enggak. Jadi malah terbalik. Lek penjualan kredit, retur potongannya debit. Kalau pembelian debit, retur potongannya di kredit. Makanya di sini harus diingat-ingat untuk yang bersaldo kredit kita pindahkan ke debit itu adalah penjualan, retur, pembelian dan potongan pembelian. Kita total, ini ngambilnya dari eksisar laba rugi, kolom kertas kerja, terus kita total jumlahnya ternyata 150 juta. Jumlah debit dan kredit harus sama. Selanjutnya kita menutup akun prive. Nah, untuk menutup akun prive, kalian lihat dulu kertas kerjanya ada akun prive atau enggak, dan tempatnya harus dilihat di laba rugi atau di neraca. Karena akun prive ini ada di neraca kontra modal, jadi ini adalah akun kontra modal ada di neraca.
kalian jangan menulis di sini ikhtisar laba rugi. Jadi yang ikhtisar laba rugi ini khusus untuk akun nominal itu. Nah, sekarang prepaid di neraca, kertas kerja debit. Di sini harus dipindahkan di kredit. Dan kamu mendebit akun modal sebesar prepaid. Kalau dulu pas akuntansi saja kalian banyak yang keliru, ininya modalnya kamu isi modal awal, salah. Jadi kita ngikuti yang kita tutup. Kalau kita tutup prepaid jumlahnya 2 juta, debitnya yang ngikut saja 2 juta. Tuh. Lanjut sekarang menutup laba bersih. Kebetulan UD Barokah laba. Kalau laba berarti modalnya bertambah. Kalau modal bertambah naruhnya pasti di kredit. Maka dari itu, di sini konsepnya debitlah laba bersih dengan akun ikhtisar rugi laba 18.600.000. Ini tadi lihatnya di kertas kerja boleh, di laba rugi juga boleh. Terus kita mengkredit modal. Nah, jurnal penutup sudah selesai, harus kita buktikan bahwa jurnal penutup ini benar. Untuk membuktikannya, ini kita harus nanti mencari saldonya 0. Lah ini udah kamu lihat, ini 0. Nah, bedanya dalam ini membuktikan, untuk akun ikhtisar laba rugi, kalian harus memasukkan dulu jurnal penyesuaian laba rugi yang pernah kamu buat. Yang contohnya sudah ada itu. Yang minggu kemarin kita buat. Kemarin kan mendebit ikhtisar laba rugi, mengkredit barang awal. Nah, ini kita masukkan dari penyesuaian laba rugi debit ini. Kita masukkan debit, saldonya debit. Kemudian mendebit barang akhir, mengkredit laba rugi, ini kita taruh di sini. Sehingga saldo 16 juta debit, kemudian muncul kredit, maka hasilnya adalah min. Atau artinya saldo ini miliknya kredit. Jadi ini 9 juta. 16 min 25 ketemu 9 juta, harus ditulis di kredit. Habis gitu kamu masukkan penutup yang pertama. Ini mana penutup pertama ini. Nah, jadi penutup yang pertama ini harus kita pindahkan di debit. Nah, penutup asalnya bukan penyesuaian lagi, tetapi penutup debit, sehingga kredit kemudian ini debit, berarti kita kurangkan dan saldonya adalah saldo debit, jadi plus, tempatnya di debit, jumlahnya 131. Kemudian penutup berikutnya ini kita ambil dari penutup seakun bersaldo kredit 150 juta. Sekarang, nah 150 juta kita taruh di kredit. Ini. Sehingga debit 131.400 dikurangi kredit 150 ketemu selisih kredit 18.600. Nah, penutup yang terakhir ini loh. Nah, ini loh kredit. Ini kan di debit, ini saldonya kredit muncul di debit. Sehingga kredit sama debit kalau dikurangkan selisihnya adalah 0. Berarti jurnal penutup yang kita buat itu sudah betul. Dah, anak-anakku semua, tolong ini nanti kamu lanjutkan sampai kamu bisa membuat neraca saldo setelah penutup. Artinya kamu bisa melanjutkannya ini, bisa melihat contoh-contoh yang ada di buku PR maupun buku paket. Dah, silahkan belajar, silahkan berlatih, tetap semangat meskipun kita belajar secara daring. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.